Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A, dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bunyi dan irama. Jadi yang pertama yaitu pengertian bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi adalah salah satu elemen utama yang memberikan suatu keindahan serta kekuatan pada sebuah karya sastra. Bunyi dalam konteks puisi tidak hanya merujuk pada suara yang dihasilkan oleh suatu kata-kata, tetapi juga pada efek yang timbul dari susunan kata-kata yang dibuat, baik secara fonetik maupun ritmis. Unsur bunyi berperan penting dalam menciptakan suasana, menegaskan makna, dan menambah nilai estetika sebuah puisi. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bunyi dalam puisi. Dalam puisi terdapat beberapa jenis bunyi yang sering digunakan oleh seorang penyair untuk menciptakan efek estetis dan mendukung makna puisi. Berikut adalah beberapa jenis bunyi dalam puisi. Yang pertama ada asonansi, yang kedua ada aliterasi, yang ketiga ada rima, yang keempat ada onomatope, yang kelima ada eufoni, yang keenam ada kakofoni, dan yang ketujuh ada konsonansi. Selanjutnya yaitu ada pengertian irama dalam puisi. Irama dalam sebuah puisi dapat didefinisikan sebagai pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi, kata, atau frasa dalam puisi. Irama ini memberikan kekuatan dan kehidupan pada puisi, seolah-olah puisi itu sendiri bernyanyi atau berdansa. Ada beberapa unsur pembentuk irama. Yang pertama yaitu ada ritme atau pola susunan bunyi yang berulang secara teratur, dan yang kedua ada rima, yaitu pengulangan bunyi akhir pada beberapa kata dalam puisi. Selanjutnya yaitu ada fungsi bunyi dan irama dalam puisi. Yang pertama ada fungsi bunyi, yaitu memperdalam ucapan, menimbulkan rasa, menimbulkan bayangan angan yang jelas, dan menimbulkan suasana yang khusus sebagai hiasan. Yang kedua ada fungsi irama. Nah, jadi fungsi irama ini yaitu menjadikan puisi lebih indah dan memikat serta membantu memperkuat makna puisi. Kemudian selanjutnya ada analisis bunyi pada puisi, seperti pada contoh puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damana. Nah, yang pertama itu akan kita bahas yaitu mengenai aliterasinya. Aliterasi muncul melalui pengulangan bunyi konsonan yang sama di awal kata, seperti dirahasiakan rintik rindunya, yaitu bunyi konsonan R. Yang kedua, dihapusnya jejak-jejak kakinya, yaitu bunyi konsonan J dan K. Yang ketiga, ada dibiarkannya yang tak terucapkan, yaitu bunyi konsonan B dan T. Yang kedua, ada asonansi. Asonansi yaitu pengulangan bunyi vokal, terlihat dari pengulangan bunyi vokal yang sama dalam tiap-tiap kata yang berdekatan. Seperti yang pertama ada tak ada yang lebih tabah, yaitu bunyi vokal A. Yang kedua ada dirahasiakan rintik rindunya, yaitu bunyi vokal I dan U. Yang ketiga yaitu ada rima. Rima dalam puisi ini bersifat bebas dengan pola yang bervariasi. Misalnya bait pertama itu berrima AI AU, bait kedua yaitu AI AU, dan bait ketiga yaitu II AU. Rima akhir dan tengah yang digunakan memperkuat struktur puisi dan menciptakan suatu keindahan. Yang keempat ada onomatope. Pada puisi ini tidak secara langsung menggunakan kata-kata onomatope yang meniru bunyi, akan tetapi puisi ini tetap menciptakan suatu kesan bunyi atau suasana melalui penggunaan kata-kata atau frasa yang menggambarkan suasana hujan. Selanjutnya yang kelima ada eufoni. Puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggunakan eufoni untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sapardi menggunakan bunyi vokal A dan U yang dominan serta konsonan lembut untuk menciptakan suatu alunan yang tenang dan harmonis. Yang keenam ada kakofoni. Puisi Hujan di Bulan Juni Sapardi Djoko Damono tidak menggunakan kakofoni dalam bentuk yang jelas. Tetapi ada beberapa elemen kontras dan ketegangan emosional yang biasa diinterpretasikan sebagai bentuk kakofoni secara implisit.
Elemen-elemen ini meskipun halus berkontribusi pada kedalaman emosional puisi tanpa mengganggu keindahan puisi yang mendominasi karya ini. Selanjutnya yang terakhir ada konsonansi. Konsonansi digunakan untuk menciptakan ritme yang halus dan memperkuat suasana tenang dan melakonis yang dihadirkan oleh puisi tersebut. Dapat dilihat pada pengulangan bunyi konsonan N. Dalam puisi ini konsonan N sering diulang hingga memberikan efek suara yang lembut dan mengalir, menambahkan kedalaman dan musikalitas pada puisi. Seperti hujan di bulan Juni, ia meniadakan dirinya, dirahasiakannya rintik rindunya. Pada frasa-frasa tersebut, konsonan N muncul berulang kali yang menciptakan ritme yang mengalir dan menenangkan, mirip dengan suara hujan yang lembut. Selanjutnya ada analisis irama pada puisi. Kita ambil contoh saja dari puisinya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Struktur batin dan baris. Nah, itu yang pertama, yaitu puisi ini terdiri dari beberapa bait dengan baris-baris pendek yang memberikan kesan fragmentasi atau keterpecahan, mencerminkan kondisi batin yang tidak stabil dan penuh pergolakan. Setiap bait memiliki jumlah baris yang tidak selalu konsisten, yang menciptakan irama yang tidak teratur namun penuh makna. Ketidakberaturan ini mengekspresikan perasaan sang penyair yang sedang berada dalam situasi sulit dan penuh pencarian. Selanjutnya ada rima. Chairil Anwar tidak menggunakan rima secara konsisten dalam puisi ini. Rima lebih bersifat bebas yang mencerminkan kebebasan ekspresi dan kejujuran dalam menyampaikan perasaan. Yang ketiga ada ritme dan pola suku kata. Ritme dalam puisi doa terbentuk melalui penggunaan baris-baris pendek dan patahan-patahan kalimat yang memberikan kesan ritme yang terputus-putus. Pada pola suku kata yang singkat ke dalam baris-baris seperti aku hilang bentuk remuk menambah kesan dramatik dan intensitas emosi. Yang keempat ada intonasi dan nada. Intonasi dalam puisi ini sangat bervariasi, mulai dari ketenangan yang penuh perenungan hingga puncak emosi yang intens. Baik, yang terakhir ada pengulangan dan aliterasi. Pengulangan kata pada Tuhanku memberikan irama yang berkesan seperti mantra atau sebuah doa yang terus diulang, mempertegas hubungan intim antara penyair dan Tuhan. Pengulangan ini juga menciptakan irama yang konsisten meskipun suasana hatinya berubah-ubah. Aliterasi dalam kata-kata seperti cahayamu panas suci menambah ritme dan memperkuat kesan visual serta emosional yang ingin disampaikan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Irama dalam puisi doa Chairil Anwar sangat kuat dan berpengaruh dalam menyampaikan perasaan putus asa, pencarian, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Melalui struktur yang terfragmentasi, rima bebas, ritme yang terputus-putus, serta intonasi dan nada yang berfluktuasi, Chairil Anwar berhasil menciptakan puisi yang tidak hanya menyentuh, tetapi juga menyampaikan kedalaman spiritual serta emosional yang intens. Irama ini mendukung tema utama puisi yaitu doa sebagai bentuk penyerahan atau pengakuan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.